Kami dari Program Studi Ekonomi Syariah semester 3, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam, Universitas Islam Negeri PGRI Abdurrahman Wahid Pekalongan. Ini kita akan belajar tentang uji validitas instrumen. Sebelum itu, apa kalian tahu apa itu statistik secara umum? Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, statistik dapat diartikan sebagai sebuah data berupa angka-angka yang dikumpulkan, dikelompokkan, serta ditabulasi dan menghasilkan informasi ataupun simpulan tentang suatu persoalan. Dalam pengertian lain, statistik bisa disebut sebagai kumpulan hasil data yang disusun, diolah, dan disajikan dalam bentuk grafik, tabel, dan juga lain-lain. Ada pula jenis-jenis statistik. Yang pertama, statistik deskriptif. Statistik deskriptif merupakan statistik yang berhubungan dengan pengumpulan, pengolahan, analisis, dan penyajian data tanpa adanya suatu kesimpulan secara umum. Yang kedua, ada statistik inferensial. Statistik inferensial sendiri merupakan statistik yang prosesnya memungkinkan diambilnya kesimpulan secara umum. Dalam statistik, uji validitas instrumen menjadi bagian yang penting dalam penelitian. Instrumen penelitian adalah alat bantu yang digunakan oleh peneliti untuk mengumpulkan data agar menjadi beruntut, sistematis, dan mudah memperoleh. Instrumen penelitian biasanya digunakan oleh peneliti untuk mengukur nilai variabel yang diteliti. Tujuannya untuk menghasilkan data statistik yang akurat. Uji validitas dilakukan untuk mengetahui apakah suatu instrumen dikatakan valid atau tidak valid dalam mengukur suatu variabel penelitian, misalnya pada kuesioner. Pengujian validitas instrumen terbagi menjadi 3 jenis. Yang pertama, pengujian validitas konstruk, yang kedua pengujian validitas instri, dan yang ketiga pengujian validitas eksternal. Selanjutnya kita akan menguji validitas instrumen. Validitas instrumen bisa kita uji dengan cara manual maupun menggunakan SPSS. Nah, uji validitas itu biasanya digunakan untuk mengetahui kelayakan butir-butir dalam suatu daftar pertanyaan dalam mendefinisikan suatu variabel. Nah, daftar pertanyaan ini pada umumnya mendukung suatu kelompok ataupun variabel tertentu. Nah, uji validitas sebaiknya dilakukan pada setiap butir soal. Apabila hasil R hitung itu lebih dari L tabel, maka data dikatakan valid. Nah, bagaimana sih cara menghitung uji validitas instrumen dengan cara manual? Itu kita bisa menggunakan rumus teknik korelasi produk momen seperti ini, di mana N itu adalah jumlah sampel, X adalah skor variabel, dan Y adalah jumlah dari skor variabel. Selanjutnya, kita akan menghitung contoh uji validitas instrumen dengan cara manual. Contoh soal seperti ini. Berikut data dari 10 siswa yang telah diberi tes kreativitas, terdiri dari 4 butir soal. Pada setiap butir soal mempunyai nilai paling rendah 1 sampai nilai paling tinggi 5, dan uji validitas keempat butir soal tersebut dengan signifikasi A sama dengan 5%. Nah, bagaimana sih cara manual untuk menghitung uji validitas instrumen? Cara yang pertama itu adalah kita menjumlahkan setiap skor butir soal. Nah, butir soal 1 kita tambahkan dengan butir soal 2, 3, dan 4 dan temukan hasilnya adalah 14, dan begitu pun seterusnya. Cara yang kedua yaitu uji validitas setiap butir soal. Pada butir soal 1 kita anggap sebagai variabel X, kemudian pada total skor kita anggap sebagai variabel Y. Cara yang ketiga, kita mencari R tabel. Nah, tadi kan sudah kita temukan bahwa N ataupun jumlah sampel pada contoh soal itu adalah 10 siswa dan nilai signifikasi adalah 5%. Nah, jadi bisa kita temukan hasil dari L tabel adalah 0,632. Nah, 0,632 itu didapatkan dari mana sih? Nah, itu didapatkan dari nilai R product moment yang bisa teman-teman cari di Google. Yang selanjutnya yaitu kita mencari tabel pembantu dengan seperti ini, contoh seperti ini. Setelah itu kita bisa memasukkan nilai-nilai dari tabel pembantu tadi ke dalam rumus nilai korelasi produk moment dengan contoh seperti ini. Bisa kita temukan bahwa hasil dari uji validitas butir soal 1 adalah 0,745, sehingga nilai R hitung 0,745 itu lebih dari R tabel yaitu 0,32. Jadi bisa kita katakan nilai butir soal 1 dikatakan valid.
Selanjutnya, teman-teman bisa mencoba nilai butir soal 2, 3, dan 4 sendiri ya. Nanti boleh komen di bawah. Selanjutnya yaitu mengelola data melalui SPSS. Nah, apakah teman-teman tahu apa itu SPSS? SPSS adalah Statistical Package for the Social Science yang digunakan untuk membantu mengelola, menganalisis, dan menghitung data secara statistik. Langkah-langkah mengelola SPSS. Yang pertama, klik on Analyze, kemudian klik Correlate, kemudian pilih Bivariate. Kemudian langkah yang kedua yaitu pindahkan item dan totalnya itu ke sebelah kanan, kemudian klik Correlation Coefficient, klik Percent, dan jangan lupa klik OK untuk memperoleh hasil outputnya. Baik, teman-teman bisa lihat output SPSS-nya di tabel berikut. Kemudian cara menganalisisnya yaitu apabila nilai signifikannya itu lebih dari 0,05, maka butir tersebut itu dikatakan valid, dan sebaliknya apabila nilai signifikannya itu kurang dari 0,05, maka butir tersebut tidak valid dan tidak dapat digunakan untuk penelitian selanjutnya. Dan itulah tadi penjelasan tentang uji validitas instrumen dalam statistik deskriptif. Dalam penelitian, statistik membantu menguji hipotesis dan menyederhanakan data kompleks. Melalui uji validitas, kita bisa memastikan bahwa instrumen yang kita gunakan benar-benar mampu mengukur apa yang seharusnya diukur. Ini adalah langkah penting untuk menghasilkan data yang berkualitas, karena data yang valid akan menjadi dasar pengambilan keputusan yang tepat, baik dalam penelitian maupun praktik profesional. Jadi, jangan lupa selalu lakukan uji validitas sebelum menggunakan instrumen ya teman-teman. Ingat, data yang baik dimulai dari instrumen yang valid. Nah, daripada kalian bingung mau belajar statistik di mana, ayo belajar statistik deskriptif di Uin Khusus Pekalongan yang terakreditasi unggul.